Mudah-mudahan semua sehat, sinyalnya bagus, bisa mengikuti. Sekarang kuliah imunopatologi ya? Halo? Gini dok. Oke, imunopatologi lanjutan ya. Mudah-mudahan adik-adik semua sudah membaca materi yang kuliah pertama, karena itu berlatih ya, berlatih apa namanya melihat contoh-contoh kasus yang ada hubungan dengan imunopatologi sehingga kalian mengerti penggunaan. Sudah pilihkan beberapa kasus yang kira-kira menarik. Nah, nanti di ujung dari kuliah tersebut, di ujung dari kasus itu ada pertanyaan. Nah, kalian jawab itu. Jadi setiap orang menulis jawabannya pada kolom chat, ya. Jadi kita lihat. Oke, gitu. Kira-kira bisa dipahami itu. Ini siapa nggak ada namanya, udah nggak ada nama, nggak ada foto, nggak ada apa ini, siapa yang titik-titik aja ini. Halo? Coba ini perhatikan ada seorang yang tidak ada nama segala, ini gimana maksudnya ini? Ada yang tahu nggak orang ini? Ada yang tahu nggak orang ini? Mana Korti kelas D sama B? Iya dok. Maaf Tadi tak saya. lihat ada. Gimana dok? Ada yang nggak ada nama, nggak ada segalanya itu, fotonya juga nggak ada. Dia harus ada namanya di sana ya. Siap dok, siap dok. Kita Saya nggak bisa panggil kalau tidak namanya ada gitu. namanya. Nggak ada orang hafal nama kalian banyak begini. Ya, ini siapa Google ini? Febrian, ya. Harus ada namanya. Siap Siapa dok. tadi itu? Sepertinya sudah menggunakan nama sekarang dok. Siapa itu? Tidak ada yang mengaku di grupnya dok. Oh, sudah. Kayaknya seperti itu kan. Padahal ngaku aja kan nggak apa-apa. Oke. Share materi kasusnya dulu ya. Mudah-mudahan ketemu. Kasus mana ya? Oke, kita coba kasus yang kelima coba. Kelihatan nggak kasusnya? Rahma, Ifah Rahma, kelihatan nggak kasusnya? Ifah Rahma, kalau Pak panggil sampai 3 kali, itu kamu sudah out ya. Ifah Rahma Aziz, Iya dok. coba agak cepat ya kalau dipanggil, jangan sampai 2 kali. Ya, jadi artinya ini sama aja dengan kuliah di kelas. Kalau alert. Rahma, Rahma tahu alert? Maaf dok, ini suaranya dokter kecil banget bisa. Itu makanya harus ada yang respon. Kalau kalian tidak ada yang respon, gimana?
Oke, sekarang sudah kedengeran nggak? Masih kecil? Halo? Sudah, Dok, sudah. Sekarang kamu lihat nggak? Jangan langsung di unmute ya. Pak belum selesai bicara dengan kamu. Tetap aja mute ya. Jangan langsung diklik. Habis bicara langsung ngeklik gitu ya. Kamu lihat nggak PPT-nya? Sudah terlihat, Dok. Oke, sudah terlihat. Good. Oke, sekarang kasus 5 ya. Perhatikan baik-baik. Nanti semua orang menjawab pertanyaan di ujung PPT ini. Jadi ada beberapa PPT nanti ya. Kasih waktu mungkin 10-15 menit gitu untuk mengerjakan. Jadi kasus 5 ada anak kuda ya kita sebutlah namanya si Vino gitu ya. Yang stres berat, distres gitu, roboh. Ini bayi kuda ini. Pasca menyusu kolostrum dari induknya. Apa yang terjadi pada dia? Oke. Nah, sinyalemen itu kalian mesti tahu sinyalemen. Sinyalemen itu artinya sejarah kasus gitu. Pino adalah kuda jantan persilangan Thoroughbred sama Morgan. Ya, induknya kuda Morgan, bapaknya Thoroughbred. Ya. Pada 2 tahun sebelumnya, perkawinan antara induk Pino ini dan bapaknya pernah juga menghasilkan anak. Jadi si Pino ini punya kakak sebetulnya. Jadi pikirkan dulu bahwa si Pino punya kakak, gitu aja dulu. Nah, saat lahir, si Pino ini tampak normal dan sehat. Kemudian ketika dia bisa berdiri, bangun, langsung menyusu dalam beberapa jam dan tampak responsif. Sehat-sehat saja dia setelah menyusu ya. Nah, sehari sebelum datang ke dokter hewan, jadi artinya kemarin ini, kemarinnya begitu, dia tampak depresi, kondisinya memburuk dan dokter hewan dipanggil. Setelah sehari kondisinya memburuk dan dokter hewan dipanggil. Setibanya di sana, dokter hewan mengetahui bahwa Pino tidak mau bangun, berusaha berdirikan gitu, nggak mau berdiri dia. Dan mukosa mulut serta skleranya berwarna kuning, katanya dokternya. Cerita pemilik, ya dokter hewan berpersepsi bahwa dia kemungkinan iterus. Nah, akhirnya setelah berkonsultasi melalui telepon begitu, Pino kemudian dikirim ke rumah sakit hewan untuk diagnosis dan perawatan lebih lanjut. Ya. Jadi dokter hewannya datang, kemudian konsultasi sama teman-teman dan lain sebagainya. Jadi Pak ulang, karena ada beberapa kata kunci yang harus kalian ingat. Ada Pino, kuda jantan persilangan. Persilangan antara Thoroughbred dan Morgan. Induknya Morgan, bapaknya Thoroughbred. Si Pino ini pernah punya kakak 2 tahun sebelum. Nah, saat lahir Pino ini normal-normal saja, sehat, menyusu dalam beberapa jam dan tampak responsif. Kemudian sehari setelah itu kondisinya memburuk. Masalahnya kenapa Pak nulis sehari sebelum datang ke dokter hewan? Sehari pasca dia menyusu itu kondisinya memburuk dan dokter hewan dipanggil. Ya, depresi. Setidaknya di sana dokter hewan mengetahui bahwa Pino tidak mau bangun, tak bisa diberdirikan, dan mukosa mulut serta skleranya kuning, menandakan kemungkinan terus. Pino kemudian dibawa oleh dokter hewan ini ke rumah sakit hewan untuk diagnosis dan perawatan lebih lanjut. Ya. Sehari setelahnya, Pino tampak depresi. Ya. Oke, sampai di sana ada pertanyaan dulu? Sudah paham itu?
Sampai di sana kira-kira. Halo? Maria, Regina, sudah paham itu? Sudah, Dok. Oke, sampai di sana ya, gampang. Oke, dibawa ke dokter hewan. Kemudian di sini, di rumah sakit dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, ini gambarnya sebelah kanan. Saat presentasi, Pino ini lemah sekali. Kemudian dia depresi gitu ya, dia tidak responsif lah. Nampak depresi. Depresi, di approach, dia tidak melakukan respon apa-apa. Kemudian diukur temperatur tubuhnya 37,2 derajat Celcius. Padahal normalnya 37,8. Artinya dia sudah hipotermik, ya, sudah turun dari bawah. Denyut nadinya lebih cepat dia, 92 kali per menit. Dalam maksimum mestinya 80 kali, ini agak cepat. Kemudian napasnya relatif normal, ya, ada 28 napas per menit, ya, normal napas. Jadi yang tidak normal itu temperatur dan denyut nadi. Denyut nadinya cepat, temperaturnya turun. Dari sini dah menandakan dia mengalami shock, hipovolemik, ya, hampir shock. Nah, Pino adalah anak muda normal dan dia tidak menunjukkan bukti trauma atau cacat fisik. Jadi tidak ada cacat fisik. Sendi-sendinya oke, ya, tidak ada yang membesar. Kemudian motilitas gastrointestinalnya normal. Nah, hanya memang mukosa dan skleranya, mukosa ini dilihat, ya, mukosa gusinya gitu, dan sklera di mata begitu, itu agak pucat dan kuning gitu, itu menandakan terus. Kemudian capillary refill time namanya CRT, itu kalian gampang uji CRT itu apabila ambil di vena yang kecil gitu, kalian tekan, kemudian angkat tangan yang menekan, dan dia cepat merah kembali gitu. Ini lambat sekali merahnya. Ya, itu menunjukkan bahwa eritrositnya udah banyak atau sangat berkurang. Ya. Jadi capillary refill time atau waktu pengisian kapilernya sangat buruk, sangat rendah. Ya, lama sekali. Nah, kemudian hematokritnya cepat ini, diambil darahnya, kemudian diukur PCV namanya, Pak cell volume, ya, kita sebut dengan hematokrit. Itu cuma 16%. Wih, itu sudah drop sekali, 16%, drop sekali. Ya. Nah, dari pemeriksaan fisik itu, maka si dokter ini mereka-reka diagnosis, ya, diagnosis banding. Ada beberapa diagnosis. Pertama adalah suatu keadaan yang disebut dengan isoerythrolysis neonatal. Isoerythrolysis neonatal. Jadi lisis sel darah merah, ya. Yang pertama, ya. Lisis sel darah merah gitu. Dan ini tampaknya diagnosis yang paling mungkin untuk anak muda yang lahir sehat, tapi kondisinya memburuk dalam waktu 3 hari, hingga hampir mati dengan hematokrit rendah. Ini persis sudah. Persis sudah. Hematokritnya rendah, ya sudah. Nah, namanya diagnosis banding, pasti ada beberapa penyakit itu yang harus dipikirkan. Kondisi lain yang dapat menyebabkan penurunan tajam kesehatan anak muda neonatal adalah bisa jadi septikemia, sepsis, ya. Jadi waktu lahir, dia langsung terinfeksi penyakit yang menyebabkan sepsis. Sepsis. Atau ada lahir-lahir punya cacat jantung bawaan. Kemudian, kalau sepsis mestinya nanti pemeriksaan bakteri mesti ketemu lah, ada bakteri. Cacat jantung bawaan, itu ada tes-tesnya sendiri, gitu mestinya kelihatan lah, ya. Nah, yang memperkuat bahwa ini adalah isoerythrolysis neonatal adalah adanya icterus, ya. Dan yang lain-lain normal, persendiannya normal. Kalau dia sepsis itu persendian mestinya ada bekak juga, ya, kalau dia sepsis kimia. Juga tidak ada bukti diare.
Jadi ini semua mengarah ke isoeritrolisis neonata. Nah, lalu dilakukanlah uji-uji atau tes-tes, uji diagnosis dan hasilnya. Pertama adalah uji darahnya diambil. Ya. Jadi panel hematologi mengungkapkan bahwa Pino sangat anemia. Hematokritnya 16%, normalnya 30-45 atau 46%. RBC-nya atau jumlah eritrositnya 3,96 juta. 3,95 juta. Normalnya itu 8 sampai 12, 8 juta sampai 12 juta per 10 pangkat 6. Ya. HB-nya 5,8, rendah banget. Mestinya itu 11,5 sampai 17 HB. Nah, apalagi kuda yang sering dipakai lari mesti 17, 16. Ya. Ini 5,8. Nah, CBC-nya, leukositnya itu normal. Jadi tidak ada menunjukkan ada infeksi. Kemudian panel kimia darah maksudnya, diambil serum, diuji kimia darahnya, menunjukkan bahwa Pino ini menderita terus ya dengan konsentrasi bilirubin total 16,6 international unit per liter. Tinggi sekali, 16,6 itu tinggi sekali. Ya. Sangat tinggi, normalnya itu setengah sampai 2,3. Direct bilirubin atau bilirubin langsung 2,4. Tinggi sekali. Jadi direct bilirubinnya yang tinggi. Harusnya 0,2 sampai 0,6. Nah, terus ini tampaknya disebabkan oleh hemolisis intravaskular. Jadi memang darahnya itu mengalami hemolisis nih si Pino ini. Sehingga bilirubin keluar dari sirkulasi. Dan tinggi sekali. Dan itu yang menyebabkan dia berwarna kuning. Kemudian ada namanya tes lanjutan, tes tambahan, tes SNAP. Itu dilakukan untuk menentukan perkiraan jumlah imunoglobulin G induk yang diserap Pino. Nilainya dipertemukan 800 mikrogram ya, 800 miligram per desiliter. Normal masih. Dan dilakukan tes COMS namanya. Langsung untuk antibodi yang terikat pada eritrosit dan dilakukan dan hasilnya positif. Autoaglutinasi slide langsung juga positif. Kedua tes ini memastikan adanya antibodi yang menempel pada eritrosit Pino. Jadi di sini kelihatan dia bahwa si Pino mengalami reaksi hipersensitivitas. Ya. Nah, sampai di sini bisa kalian nebak hipersensitivitas tipe berapa ini? Kira-kira? Elisa, mana Elisa Paresa? Hadir, Dok. Ya, kira-kira hipersensitivitas tipe berapa kalau begini? Maaf, Hemolisis darahnya. mohon maaf kalau salah ya, Dok. Mungkin hipersensitivitas tipe 2? Ya, tipe 2. Kelihatannya tipe 2 ini, toksik. Ya, kita lihat. Sudah begini. Nah, kamu sekarang ketika sudah tahu itu hipersensitivitas tipe 2, nah, lihat ininya, bahan kuliah kemarin. Ya. Selanjutnya menjawab pertanyaan nanti. Nah, akhirnya ketemu dia, diagnosisnya adalah isoeritrolisis neonatal. Ya. Ini hipersensitivitas tipe 2 ini. Yang dikukuhkan berdasarkan klinis anemi, icterus, dan tes COM. Dan juga autoaglutinasi, ya, tes autoaglutinasi. Jadi ingat ini. Kalau sudah positif seperti ini ya sudah, kamu sudah dia tipe 2. Ya. Nah, begini dia. Jadi kalau kita buat skemanya ya kurang lebih seperti ini. Gitu. Jadi anak kuda itu mewarisi eritrosit yang dominan A. Jadi anak kuda mewarisi antigen eritrosit dominan A. Dari mana? Dari bapaknya. Coba ulang. Anak kuda itu, si Pino itu mewarisi antigen eritrosit gitu, yang dominan A. Golongan darah A lah gitu kasarnya. Dari bapaknya. Nah, induk kuda itu sebaliknya, dia itu A negatif. Ya. A negatif. Dan karena dia pernah melahirkan dulu,
maka dia sudah memproduksi antibodi imunoglobulin G anti A. Jadi 2 tahun sebelumnya kan dia sudah pernah melahirkan, yang juga punya golongan darah A, gitu ya, eritrosit yang dominan A. Jadi induknya ini berdasarkan kelahiran dulu sudah memunculkan atau memproduksi antibodi yang kalau lagi muncul yang begitu dia akan keluarkan antibodi itu, anti A yang dominan A. Nah setelah dan imunoglobulin G itu yang diproduksi oleh induk itu ada di dalam kolostrumnya. Ini yang poin 3. Setelah mengkonsumsi kolostrum, anak muda menyerap antibodi ke dalam sirkulasinya. Dan imunoglobulin G anti A berikatan dengan determinan A pada eritrosit anak muda. Ini seperti ini. Ini kan eritrosit, ini antibodi sudah di sini. Ini antigennya yang di sini. Ini kacau banget ya. Nah, karena dia lahir bawaan begini, kemudian ketika dia musuh, ini dia yang di kolostrum itu dia dapat imunoglobulin yang akan memusuhi sel darah merahnya dia. Nah, sehingga ketika dia dalam beberapa saat pasca dia minum susu dari induknya itu, maka sel darah merahnya akan lisis. Lisis dalam pembuluh darah. Lisis dari sini. Ya. Nah, ada selain lisis juga beberapa eritrosit dengan antibodi terikat dapat berikatan dengan reseptor Fc ya pada fagosit yang terfiksasi. Juga kadang-kadang dia juga berikatan dengan fagosit makrofag di sana. Ya, makrofagnya ya makan lisisan sel itu. Jadi seperti ini dia. Jadi apa kata kuncinya di sini? Bahwa si induk sebelumnya pernah melahirkan, ya, pernah melahirkan anak yang sama dari suami yang sama, dari pejantan yang sama. Nah, karena anaknya ini golongan darahnya mewarisi dari bapaknya, si induk ini gitu, memunculkan antibodi terhadap golongan darah itu. Karena dia tidak sama golongan darahnya dengan si induk. Ya. Dan ketika dia melahirkan yang kedua kali, antibodi ini langsung muncul dia. Kalau kemarin anak pertama masih selamat itu. Anak kedua nggak bisa selamat. Mati. Setelah menyusu. Ya. Kalau dari ditangani ya mati. Kebetulan kasus ini ditangani. Jadi kalian ini penanganan boleh kalian baca dengan baik. Itu boleh juga tidak. Ini kan di ilmu penyakit dalam nanti kalian. Ini tidak penekanan patologi. Tapi Pak sengaja tambahkan di sini untuk referensi kalian. Jadi Pino dirawat dengan insuflasi oksigen hidung, sementara juga darahnya diambil. Dia dirawat dengan oksigen, juga diberikan transfusi darah. Darah yang diambil dari induknya. Eritrosit dicuci 2 kali dan seterusnya. Pak tidak menekankan di sini ya. Kemudian pengujian pada induk Pino menunjukkan bahwa ia memiliki QA negatif, sementara bapaknya memiliki QA positif. Nah ini dia, ini masalah ini. Sehingga Pino juga memiliki QA positif seperti bapaknya. Oleh karena itu antibodi dalam darah kuda betina memiliki spesifisitas anti-QA. Pemiliknya diinstruksikan bahwa sebelum memilih seekor kuda jantan, jika kuda betina tersebut dikawinkan kembali, darahnya harus diuji antibodi yang reaktif dengan antigen eritrosit. Nah, ini harus dites ini. Harus sama, jangan sampai nanti berbeda begitu sehingga nanti si betina reaktif terhadap anaknya sendiri gitu ya. Jika tindakan pencegahan ini tidak dilakukan dan keguntingan terjadi tanpa pemeriksaan sebelumnya, anak kuda tidak boleh menyusu pada kuda betina setelah lahir. Dan pasokan alternatif kolostrum perlu disediakan. Jadi kasih susu beda dia. Antigen golongan darah kuda yang paling sering dikaitkan dengan isu eritrolisis neonatal adalah AA dan QA. AA dan QA. Kuda betina ini golongan darah, model penggolongan darah di kuda. Kuda betina yang kekurangan antigen eritrositnya itu dan dikawinkan dengan kuda jantan yang mengekspresikan antigen ini kemungkinan besar akan menghasilkan antibodi yang mengikat antigen pada eritrosit anak kuda.
Tapi tidak semua begitu, ada beberapa jenis kuda saja yang ya, ada perbedaan ras di sini. Nah, oleh karena itu screening antibody apa namanya isoerythrolysis neonatal dapat dilakukan untuk menguji keberadaan antibodi dalam serum kuda yang bereaksi dengan antigen infeksi kuda tertentu. Kalian silahkan dibaca sendiri. Oke, oke sampai di sana paham kira-kira prosesnya kenapa anak kuda ini si Pino dia mengalami hemolisis darahnya? Paham kira-kira? Halo? Willia, Lara, Ervantira. Paham kira-kira? Paham, Dok. Paham. Oke, kalau sudah paham, Pak harap Julia mewakili temannya bilang paham. Sekarang kalian Pak berikan waktu 10 sampai 15 menit untuk menjawab pertanyaan ini, kemudian jawabannya diketik, nggak usah panjang-panjang ya, pendek-pendek aja, 10 menit lah. Pendek-pendek aja diketik di kolom chat. Oke. Pertanyaan pertama, kan bagaimana minum kolostrum menyebabkan lisis eritrosit pada anak kuda dengan isoerythrolysis neonatal, ya, atau lisis neonatal. Sudah. Mengapa anak kuda yang pertama tidak mengalami lisis darahnya? Dan 3 Pino memiliki indeks icterus yang tinggi. Hal ini tidak mengherankan karena mukosanya berwarna kuning. Menurut kalian, apa penyebab icterus dan warna kuning pada mukosa itu? Penyebab icterus. Oke, silakan 10 menit. Pak tunggu di kolom chat. Oke, 10 menit. Jam 17.43 ya sudah ya, mesti sekalian banyak jawaban muncul. Konsep. I'm waiting.
Oke, sudah ada jawab pertanyaan. Good. Kita screenshot dulu. Nyaman oke. Sip. Pertanyaan keduanya nggak dijawab nih sama Oki ini. Nah, ini siapa ini? Hari, kamu googling ya? Ari, siapa namanya? Ari Krishna. Jawaban Google nih Ari Krishna. Ini Ida Ayu Harisca Mayasanti dari Kolostrum Indo. Dua, nah ini lengkap nih, karena antibody IgG belum terbentuk di dalam kolostrum. Good. Karena terdapat peningkatan konsentrasi bilirubin akibat hemolisis intravaskular yang masif. Ya lumayan ini, Dayu. Oke, stay di sana dulu. Bagus nih. Pas ya. Oke, that's good. Kuliah Awabi, ada orangnya? Kuliah? Anggi ada dok. Oke, that's good. Kuliah, coba kamu baca sekarang. Kira-kira jawaban. Pak share dulu. Share dulu. PowerPoint-nya dulu Pak share. Ya. Oke. Sudah kelihatan Aulia? Aulia? Sudah kelihatan? Sudah dok. Oke. Jadi pertanyaannya, ulang. Jelaskan bagaimana minum kolostrum, gampang nih jawabnya. Menyebabkan lisit eritrosit pada anak kuda. Mengapa anak kuda yang pertama, yang lahir 2 tahun sebelumnya, tidak mengalami itu? Indeks ikterusnya tinggi. Gitu ya. Kira-kira yang menyebabkan ikterus warna kuning itu apa? Ya. Nah, sekarang Ulia coba dibaca jawaban ini. Jawaban nomor 1 adalah, coba kamu baca pelan-pelan, bagus-bagus. Baca Ulia. Ulia. Baik, yang nomor 1 tuh jelaskan bagaimana minum kolostrum menyebabkan lisis eritrosit pada anak kuda dengan IM. Ya. Jawabannya itu kolostrum mengandung antibodi dari induk kuda yang menyerang eritrosit anak kuda menyebabkan hemolisis. Oke, kamu baca jawaban yang tertera di PowerPoint, coba. Oh ya, baik dok. Jawabannya itu pada kuda, antibodi dalam kolostrum diserap utuh ke dalam sirkulasi selama sekitar 18 jam setelah lahir. Mekanisme yang terlibat dalam penghancuran eritrosit pada isoerythrolysis neonatal adalah reaksi hipersensitivitas tipe 2 klasik. Ketika antibodi spesifik untuk antigen yang ada pada eritrosit
anak kuda diserap dari kolostrum ke dalam aliran darah anak kuda, antibodi tersebut akan berikatan dengan eritrosit anak kuda. Antibodi ini dapat mengopsonisasi sel darah merah untuk dihancurkan oleh fagosit atau dapat memfiksasi komplemen dan melisikannya. Melisiskannya. Nah, jawab baik-baik. Jadi mekanisme lisis itu karena opsonisasi dan aktivasi komplemen. Jadi di kuliah sebelumnya, di materi yang kalian baca itu yang materi kuliah pertama, ada 3 mekanisme ya sel sitotoksik nih. Salah satunya adalah opsonisasi namanya. Nah, di sini mekanisme opsonisasi itu yang terjadi. Ya, jawaban. Kamu jawabanmu lumayan ada, tapi kan harus ada kata opsonisasinya. Kemudian mekanisme yang lain yang terlibat adalah aktivasi komplemen ya, fiksasi komplemen. Oke. Kemudian sekarang Wilia Lara Evantira. Terima kasih ya Uria ya. Uria terima kasih. Wilia ada, Lara Evantira. Iya, Dok. Oke, coba kamu jawab yang nomor 2. Pertanyaan, mengapa anak kuda yang pertama tidak mengalami lisis ini darahnya? Mengapa? Sebentar, Dok. Yang menurut kamu dulu. Mengapa yang anak kuda yang pertama tidak mengalami lisis dikarenakan induk kuda yang sebelumnya itu belum pernah terpapar antigen eritrosis yang berbeda, dan induknya ini kemungkinan terpapar setelah kehamilan yang kedua, sehingga menyebabkan anak kuda yang pertama itu tidak mengalami lisis, sedangkan anak kuda yang kedua itu mengalami lisis. Bukan terpapar begitu ya. Oke, kamu baca nih. Baca pelan-pelan. Coba kamu baca pelan-pelan. Iya, Dok, sebentar. Ya. Baca yang ada di laptop, apa Iya. namanya, di presentasi. Enggak, Dok. Jadi jawaban yang nomor 2, mengapa anak kuda yang pertama tidak mengalami lisis itu karena induk kuda belum pernah terpapar Nah, ini antigen. jawab, kamu baca yang di sini. Oh, enggak. Maaf, Dok. Baca, coba baca. Kuda tidak memiliki antibodi alami terhadap antigen eritrosit yang terlibat dalam neonatal isoeritrolisis Ya, kamu ngerti maksudnya itu? yang berbeda dengan golongan darah ABO pada manusia. Ya, kamu ngerti Oleh maksudnya? karena itu, iya, Dok. Kuda secara natural, dia tidak memiliki antibodi alami. Nggak ada antibodi itu. Jadi dia memang harus berproses. Ada paparan, baru muncul gitu ya. Iya, Itu Dok. maksudnya. Oke, lanjut. Oleh karena itu, paparan diperlukan. Beda dengan orang. Kalau kita kan golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O. Kalau kamu yang golongan darah A, tiba-tiba ditransfusi golongan darah B, langsung menolak dia, langsung lisis dia gitu ya. Kalau kuda enggak. Kuda enggak, dia harus ada paparannya dulu. Yang pertama masih lolos dia. Oke, lanjut baca. Oleh karena itu, paparan diperlukan untuk merangsang produksi. Hal Nah, ini dapat terjadi selama masa nifas, karena sejumlah kecil darah anak kuda seringkali masuk ke sirkulasi induk. Hal ini cukup untuk memberi sinyal kuda betina jika anak kuda mempunyai antigen eritrosit dominan yang tidak dimiliki kuda betina. Ada iya. anak kuda berikutnya yang menerima kolostrum dari kuda betina beresiko terkena isoeritrolisis neonatal jika mereka juga membawa antigen eritrosit dominan. Itu dia jawabannya gitu ya. Jadi apa beda manusia dengan kuda? Tidak memiliki antibodi alami. Nah, kalau manusia itu dia memiliki antibodi alami terhadap antigen eritrosit. Ya, golongan darah A menolak dia kalau dikasih golongan darah B, ya, ditransfusi dengan golongan darah B menolak. Kalau pada kuda tidak punya itu.
Ya, nanti kalau tanya di ujian begitu harus bisa. Oke, terima kasih ya. Oke, Yeah, that's good. That's good. Thank you. Cari biar aktif juga. Made Prabawanti, coba yang nomor 3. Pertanyaannya adalah, Pino memiliki indeks iterus. Ada Prabawanti dah? Ada Prabawanti? Prabawanti? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Nurma, ada Nurma? Sanita? Iya, Dok. Oke, Nurma aja jawab ya. Prabawanti itu dia tidak ada, tapi ya mungkin dia sekedar hidupkan ininya aja mungkin. Nomor 3, Pino memiliki indeks iterus yang tinggi. Hal ini tidak mengherankan karena mukosanya berwarna kuning. Nah, menurut kamu apa penyebab warna kuning ini? Nurma. Penyebab benang kuningnya itu pada mukosa disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Oke, kamu baca jawabannya. Baik, jawabannya ikterus adalah menguningnya kulit dan sklera yang disebabkan oleh penumpukan bilirubin berlebih. Ya, Dalam hal ini, bilirubin termasuk akibat pemecahan hemoglobin dari eritrosit yang telah dihancurkan oleh reaksi imun. ya. Indeks icterus adalah ukuran total bilirubin dalam darah. Oke, good. Ya, emang begitu, bilirubin. Isinya darah itu kan Fe, ya, zat besi, ada bilirubin. Hemoglobin, bilirubin, dan lain sebagainya. Bentar dulu, ini apa? Ya, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk contoh hipersensitivitas tipe 2? That's good. Lumayan, cuma satu orang yang nggak aktif ya. Si Made Prabawanti saja, loh Made Prabawanti yang ininya aktif tetapi orangnya tidak ada. Made Prabawanti. Ada pertanyaan kira-kira? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Sampai di sini ada pertanyaan kah? Nurma? Willia? belum ada, Dok. Sudah, jadi sudah dipahami ya? Jadi Pak asumsikan dipahami. Jadi biarkan jawaban Anda, tidak usah diubah lagi seperti itu. Nanti kan jawabannya Pak berikan. Jadi untuk melihat ada perkembangan aja. Saya tangkap aja. Oke. Sekarang Pak lanjutkan ke contoh nomor 2. Ya, masih ada waktu. Masih ada waktu 50 menit lagi. Ada 50 menit. Kita coba berlatih kasus nomor berapa ya? Kasus nomor 4 kali. Ada mau. Oke, kasus nomor berapa ya? 4 kali. Oke, nomor 1 aja coba. 1. Oke. Share ini dulu. Share PowerPoint. Oke.
Yulia atau Lara dipanggil Lara. Iya, Dok. Kamu bisa lihat toh? Bisa, Kelihatan, Dok. Oke, kelihatan. Sudah kelihatan. Nah, ini kasus 1 sama ya, perhatikan baik-baik, nanti kalian akan menjawab. Ini kasus kucing nih, Smokey, si kucing betina. Ya. Ada kucing betina namanya Smokey, ya, dia betina dia kucing lokal domestik bulu pendek, ya, umurnya 2 tahun, sudah steril. Nah, punya keluhan gangguan pernapasan akut. Dia mengalami episode pernapasan cepat 3 sampai 4 kali. Tiba-tiba aja dia takipnea. 3 sampai 4 kali dia takipnea selama 6 bulan terakhir. Tapi dapat sembuh dengan sendirinya at some point. Nah, saat ini episode dimulai 2 jam yang lalu. Misalnya anggaplah kalian praktek hari ini. Yang gangguan pernapasannya makin lama makin berat hingga menjadi pernapasan dengan mulut terbuka. Pernapasan dengan mulut terbuka. Tidak ada bersin, tidak ada keluar cairan dari hidung, tidak ada batuk juga, ya, cuma sesak napas saja. Jarang mengeluarkan hairball, artinya bukan mengeluarkan, jarang dia memuntahkan hairball. Tahu hairball? Willia, kamu tahu hairball? Kurang tahu, Dok. Nah, kalau kucing itu dia suka jilat-jilat kulitnya ya. Dia nggak pernah mandi kucing kan? Dia jilat-jilat bulunya dan karena terus dijilat maka dia ngumpul bulu itu menjadi bentukan seperti bola, itu disebut dengan hairball ya. Nah, kadang-kadang itu dia masuk ke saluran pencernaan atau saluran pernapasan. Tapi dia keluarkan lagi dengan batuk dan lain sebagainya. Itu namanya hairball ya. Halo? Itu dia? Iya, Dok. Nah, oke. Tidak ada, jarang mengeluarkan hairball, jadi tidak ada masalah dia dengan bulu, dia menjilat bulu. Sebagian besar tinggal di dalam luangan waktunya. Jadi ini kucing rumahan betul, ini nggak pernah diajak keluar dia. Ya. Sebagian besar tinggal dalam ruangan dan dia merupakan satu-satunya hewan peliharaan di rumah itu. Pemiliknya tidak merokok, ya tidak kayak Pak, tidak merokok dia, tapi membakar dupa. Ini kayaknya orang Hindu. Beberapa aerosol kadang-kadang juga digunakan, ya, produk pembersih, pengharum ruangan, semprotan memasak, biar nggak bau di dapur gitu ya, dan hairspray dia pakai juga. Ya. Tidak ada gangguan pernapasan musiman yang tercatat. Misalnya kalau musim dingin dia gangguan napas, musim lainnya tidak gitu misalnya. Nah, ini tidak ada hubungan dengan itu. Kemudian tidak pernah juga diajak jalan-jalan jauh ya, sehingga kemungkinan dia kena penyakit infeksi di perjalanan tuh nggak ada ya. Dan dia sudah divaksin lengkap sejak usia 6 bulan, dia telah menerima obat pencegahan cacing hati ya setiap bulan. Jadi nggak mungkin kena cacing jantung atau cacing hati karena dia dikasih selamektin rutin ya. Dah. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Nah kayak gini tuh, sakit sekali kucingnya bernapas. Laju pernapasannya 68 kali per menit, itu udah 2 kali berlipat itu. Dia maksimum harusnya 30 kali per menit napas itu. Kemudian ketika menghirup napas nggak masalah, tapi dia bermasalah ketika mengeluarkan napas. Artinya itu di bagian dalam sekali tempat masalahnya itu, bagian tengah sekali dia. Sehingga waktu udara masuk melalui hidung dan sebagainya tidak masalah, dia normal di sana. Tapi ketika mengeluarkan itu dia bermasalah. Sesekali dia menjulurkan kepala dan lehernya dan membuka mulut untuk bernapas. Kalau ditekan trakeanya sedikit saja, maka dia akan batuk. Nah, pemiliknya membenarkan bahwa batuk ini adalah apa yang dia duga sebagai upaya untuk mendorong bola rambut. Dipikir di awal itu sebagai upaya untuk mengeluarkan hairball, ya. Ternyata dia enggak. Nah, kemudian pakai stetoskop, lakukan auskultasi, terdengar suara wheezing expiration. Jadi ngik-ngik gitu ya suaranya. Suara mengi. Tidak ada kelainan lain yang dicatat.
ada kelainan lainnya. Nah, kalau di sana kira-kira apa diagnosis bandingnya? Nurma, apa diagnosis banding kalau ada kucing begitu? Kira-kira menurut kamu? Ada Nurma? Sanita? Iya dok, Oke, apa kira-kira? mungkin asma dok. Iya, asma satu lagi. Namanya diagnosis banding banyak loh. Beatrice, ada Beatrice? Mungkin bronkitis, dok. Iya, bronkitis bisa jadi. Edwin? Edwin Aldrin. Ini astronot nih. Hadir, Dok. Ya, apalagi diagnosis bandingnya? Kalau dokter tuh mesti punya diagnosis banding banyak. Nanti setelah itu baru di rule out satu persatu, dibuang satu persatu. Yang tersisa itulah sebagai diagnosis definitif. Apa? Bronkitis sudah, asma sudah, apalagi? Edwin, kamu masih on board, Edwin? Agak putus-putus, Dok. Jadi suaranya, pertanyaannya tadi apa nggih? Apa diagnosis banding? Diagnosis bandingnya apa? Oh, diagnosi banding dari wheezing ekspirasi niki, Dok. Diagnosis, ya kalau menurut kamu, kalau kucing seperti, setelah kamu melakukan pemeriksaan fisik begini, laju pernapasannya tinggi, kan? Terus menjulurkan kepala, lehernya, dan sebagainya. Setelah kamu memeriksa ini, apa aja diagnosis banding kamu? Apa aja kemungkinannya ini? Tadi temanmu menjawab satu, kemungkinan asma. Betul. Dua, kemungkinan bronkitis. Betul, bisa jadi. Nah, sekarang kamu tiga, apa kemungkinannya? Mungkin bronkitis, Dok. Udah dijawab tadi. Oke, sekarang kamu jawab. Ini diagnosis bandingnya. Coba kamu jawab, baca satu persatu. Diagnosi banding. 1. Obstruksi saluran nafas atas. 2. Apa artinya? Obstruksi Apa artinya itu? Apa artinya obstruksi saluran nafas atas? Ayo, Rin, cepet dong. Ada tersumbat Ada gitu. sumbatan pada saluran nafas atas. Oke, dua. Obstruksi saluran nafas bawah. Tuh. Tiga. 3. Parenkim paru. Penyakit pada Penuhnya. parenkim paru, ya, parenkim Oke. paru. Ya. Parenkim paru itu maksudnya alveol, bronkiol, gitu. Kemudian jaringan-jaringan yang ada di sana, itu namanya parenkim paru. Bisa pneumonia, bisa edema paru kardiogenik, non kardiogenik, bisa interstitial pneumonia, bisa perdarahan, dan lain-lain. Nomor 4, Kelainan rongga pleura. iya, bisa ada masalah pada rongga pleuranya dia, ya, bisa ada udara, timbunan udara di sana, ada cairan, ada massa, mungkin massa tumor di sana, gitu. Yang terakhir, Cacat atau disfungsi dinding dada atau diafragma serta tromboboli paru-paru dan kelainan-kelainan yang mirip, misalnya hipertemia, asidosis, nyeri, efek obat. ya, nah, ya. Ini kan sekarang begini diagnosis bandingnya. Kamu harus tentukan satu, yang mana ini? Mungkin nggak dia obstruksi saluran nafas bagian atas? Nggak mungkin, karena gangguan nafasnya itu terjadi saat apa? Inspirasi atau respirasi? Edwin? Pada saat inspirasi. Nah, kamu nggak memperhatikan kuliah, ya? Kamu nggak ini kan? Dengan upaya apa ini? Nih, apa itu? Masih muter-muter, Dok.
Sinyalnya jelek. Pemeriksaan fisik sudah muncul nggak dia? Belum dok, masih muter-muter. Sudah. Pemeriksaan fisik, laju pernapasan 68 kali per menit, kisaran normal 20 sampai 30 napas per menit. Dengan upaya ekspirasi bersuara Tuh. keras. Kamu apa tadi Ekspirasi. bilang tuh? Ekspirasi. Berarti Ekspirasi. kalau begitu nggak mungkin saluran napas atas tuh, ya, nggak mungkin. Maka kamu ini harus di bawah tempat. Oke, kamu baca sekarang ini yang di sini yang paling bawah ini, di bawah nomor 5. Mengingat bahwa Smoky menunjukkan gangguan pernapasan selama fase ekspirasi, respirasi, dan auskultasi mengi. Ya. Diagnosis banding dapat dipersempit pada penyebab obstruksi jalan napas bagian bawah. Hal Ya, ini menunjukkan itu dia. Jadi dia obstruksi saluran napas bagian bawah. Terus kali mungkin ini menunjukkan adanya penyempitan diameter trakea intratoraks. toraks. Ya, jarang pada kucing tuh. Jarang pada kucing. Atau penyakit inflamasi saluran nafas bawah. Nah, Umumnya ini yang sering terjadi terjadi pada nih, kucing radang sering terjadi. nafas bawah. Kan sekarang untuk memutuskan apa itu, maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya, uji diagnosis. Ya, terima kasih ya, Edwin. Dok, Nah, sekarang Pak lanjutin. Kamu perhatikan aja. Ini menarik kasus ini. Cara belajar yang baik gitu, dengan mempelajari kasus. Nah, uji diagnostik itu kucing dengan gangguan pernapasan pasti harus distabilisasi dulu. Kalau enggak bisa mati dia. Maka dikasih bronkodilator namanya untuk melebarkan bronkusnya. Obatnya terbutaline 0,01 mg per kilogram intramuskuler. Dikasih dexamethasone ya. 0,25 mg per kilogram diberikan secara subkutan SC itu sekali. Agar dia tidak terlalu sesak napasnya, biar tidak bronkospasmus. Dan juga mengurangi peradangan. Kemudian setelah itu dia diberikan oksigen ya, untuk meminimalkan stres. Dan laju serta upaya pernapasan diobservasi terus berulang kali. Ya, tanpa perlu memegang kucingnya ini. Setiap 5-30 menit dilihat. Sampai dia berhenti bernapas dengan mulut terbuka. Kemudian sampai upaya pernapasannya membaik. Nah, setelah dia membaik, tidak 68 kali per menit lagi, sudah 30 bahkan di bawah 30 kali per menit, maka dilakukan pemeriksaan ronsen, ya, radiografi toraks. Itu hasilnya di bawah itu ya. Jadi ada pola bronkial yang ditandai dengan kolapsnya lobus paru tengah kanan dan bagian kaudal lobus paru kranial kiri. Kalian tidak usah terlalu perhatikan itu karena itu di ilmu radiologi nanti kalian. Tapi yang penting kalian tahu bahwa dengan pemeriksaan radiologi atau radiografi dia punya masalah di lobus parunya, paru-paru. Jadi bagian dalam banget nih, bagian bawah sekali. Ya. Itu dulu. Kemudian setelah itu, nah karena paru-parunya, maka ada diferensial diagnosis untuk pola bronkial itu bisa jadi asma dia, bisa jadi infeksi cacing paru, Ailurus strongylosis abstrusus namanya, cacing paru bisa jadi penyebabnya. Bisa jadi karena cacing jantung atau heartworm associated respiratory disease atau HARD, ya. Bisa jadi bronkitis, tadi itu ada yang nyebut bronkitis, betul bisa jadi. Ada yang nyebut asma, betul bisa jadi. Karena bagian dalam. Nah ini harus dipilah yang mana ini, apakah asma, apakah bronkitis, apakah akibat cacing paru atau akibat cacing jantung. Lihat, dilakukan pemeriksaan darah, complete blood count, ya, CBC, complete blood count, pemeriksaan darah, sel darah merah. Jadi begitu dilakukan CBC, eosinofilia perifernya tinggi, ya, 3.400 unit per liter kisarannya, padahal sedikit kurang dari 1.500 harusnya. Jadi eosinofilnya tinggi. Nah ini sudah mengarah ke dua hal ini, bisa parasit, bisa alergi. Kemudian kalau parasit mestinya ketemu di tinjanya itu ketemu parasit, tidak ada tes tinja Bayman, ya, negatif hasilnya. Ya, berarti bukan parasit, bukan cacing paru, bukan HARD.
Pengujian HAD jadi nggak perlu dia. Kenapa nggak perlu? Karena dia di sinyalemen tadi sudah dinyatakan di sana bahwa dia secara rutin diberikan selemektin namanya. Selemektin itu obat anti cacing jantung. Jadi nggak perlu pemeriksaan itu, pasti nggak ada cacing jantung. Jadi dengan demikian cacing paru pasti bukan, cacing jantung bukan. Tinggal bronkitis dan asma. Kemudian diberikanlah dia terbutalin, ya itu obatnya setiap 4-6 jam, dan 3 kali sehari lah. Dan suntik subkutan sesuai kebutuhan. Kalau laju pernapasannya tinggi, di atas 40, ya, atau sulit. Nah, keesokan harinya tanpa bantuan oksigen dan lain sebagainya, Smoky napasnya normal dia, laju pernapasannya 28 kali per menit dan tidak ada dorongan ekspirasi, ya. Nah, kemudian karena dia sudah normal, sudah di ronsen sebagainya, untuk tahu apakah ini asma atau bronkitis yang lain, maka diambillah cairan cairan bronkusnya dengan teknik namanya lavage bronchoalveolar ya, untuk sitologi kultur dan uji PCR untuk mikoplasma. Ya, dikasih dia anestesi caranya. Kemudian sitologi valve ya, bronchoalveolar itu valve itu ketemulah ada 3.500 sel per unit ya. Di mana diantaranya 67% eosinofil, 12% neutrofil non degenerasi ya. Itu udah tinggi banget. Harusnya ini 3.500. Kemudian eosinofilnya mestinya 17%, maksimum ini 67%. Neutrofilnya juga. Sisanya adalah makrofag alveolar. Kemudian dilihat cari parasit di sana tidak ada. Mikoplasma dengan PCR tidak ada. Jadi ini murni karena penyakit yang disebut dengan hipersensitivitas tipe 1 ya, diagnosis asma alergi kronis. Berdasarkan kombinasi klinis, batuk, gangguan pernapasan ekspirasi episodik, ada eosinofilia di sana, ada gambaran radiografi toraks, tes negatif untuk penyakit cacing paru, ya, pengecualian HAD dan lain sebagainya, bukti bahwa eosinofilia, maka ini adalah asma alergi kronis. Ciri khas bronkitis kronis adalah neutrofil non degenerasi pada valve. Ya, ini yang ada neutrofil non degenerasi pada valve, pada pemeriksaan lavage tadi, ya. Dan meskipun Smoky mengalami peningkatan jumlah neutrofil saluran napas, eosinofil merupakan tipe sel yang dominan. Selain itu, bronkitis kronis tidak berhubungan dengan gangguan pernapasan episodik. Kalau dia bronkitis, dia rutin itu. Kalau ini episodik dia. Jadi kalau ada, ya, kalau musim-musim tertentu pada kondisi tertentu saja dia. Kalau bronkitis dia harus rutin dia. Dan kemudian kalau bronkitis itu sebagian dapat diatasi dengan pemberian bronchodilator. Ini nggak bisa diatasi, muncul lagi dia. Gitu. Jadi ini adalah, dengan demikian maka diagnosisnya adalah asma alergi kronis. Ya. Nah, ini dia mekanismenya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik karena ini menentukan untuk kalian jawab. This is very nice diagram. Ya. Mestinya kalian mudah. Nomor 1 ini, kalau ada hewan, kucing lah ini, si Smoky kucing ini, dia menghirup polen misalnya, serbuk sari dari pohon atau bunga begini masuk. Nah kemudian, serbuk sarinya ini akan berikatan dengan reseptor sel B di sini. Ini serbuk sarinya, sel B. Ketika dia berikatan, maka ini akan merangsang munculnya produksi yang disebut dengan T helper 2. Nah, kalau T helper 2 pasti antibodi itu temannya nanti. Nah, T helper 2 itu nanti akan merangsang terbentuknya interleukin 4. Itu bingkai 2. Kemudian bingkai 3, kalian perhatikan, interleukin 4 akan merangsang limfosit B. Ya. Interleukin 4 akan merangsang limfosit B untuk berdiferensiasi menjadi sel plasma, dan ini
menjadi plasma dan memproduksi imunoglobulin G. Imunoglobulin G ini yang spesifik untuk serbuk sari berikatan dengan reseptor imunoglobulin E pada FC, ya. Ada FC-nya di sini tuh, di sini dia reseptornya di sini. Pada membran sel mas. Sudah ada di dalam kucing sudah ini. Ketika lagi sekali misalnya serbuk sari itu dihirup, yang pertama dia cuma terbentuk aja, nggak ada sakit ya. Tapi kembali dia menghirup, dipaparkan kembali. Nah ini bahaya nih. Maka antigen yang dihirup kucing langsung akan ditangkap oleh imunoglobulin E yang ada di permukaan dari sel mas. Ketika ada terjadi cross reaksi, cross link seperti ini, ketika antigen ini menghubungkan antibodi imunoglobulin E1 dan yang lain di sini, ada cross link. Apa ini enggak ya? Ini yang di sini. Ini ya. Sini juga, maka mast sel ini akan mengalami degranulasi ya. Keluarlah mediator kimia leukotrin atau histamin dan lain sebagainya. Menyebabkan tanda klinis asma alergi. Ya. Nah, di sini. Nah, ini keluar itu asma alergi, ikatan silang molekul imunoglobulin E pada sel mas dengan alergen dilambangkan dengan bintang merah. Ini dia. Nah, ketika YY ini 2Y digabung oleh yang antigen ini bahaya. Kemudian mediator termasuk histamin menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler. Ini keluar mediatornya, ini keluar. Peningkatan permeabilitas kapiler dan kontraksi otot polos. Ya. Sehingga itu menyebabkan dia otot polos pada bronkusnya jadi menyempit ya. Nah, seperti ini. Kalian nanti bisa diperhatikan ya. Efek fisiologis ini mengakibatkan peningkatan sekresi pernapasan, produksi lendir, dan bronkokonstriksi yang bertanggung jawab atas tanda-tanda klinis pada asma. Terjadi kemotaksis eosinofil pada saluran nafas dan berkontribusi terhadap peradangan saluran nafas. Ini ya. Jadi kata kuncinya T helper 2 di sini. T helper 2 itu menyebabkan interleukin 4. Interleukin 4 itu akan merangsang diferensiasi sel plasma, sel B. Itu nanti sel plasma, ya, sel B-nya itu akan memproduksi imunoglobulin G. Nah, imunoglobulin G ini kalau dipapar sekali lagi oleh antigen dan bisa digabungkan imunoglobulin G-nya gitu, di crosslink gitu oleh satu antigen yang merah ini, nah, maka keluar mediator kimia. Kalau mediator kimia sudah keluar ya kontraksi otot polos dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Oke, sampai di sana dipahami? Hari Prasetyo. Ini dok, Kamu paham itu penjelasannya? masih sedikit bingung di mana? di bagian yang IgE spesifik serbuk sari berikatan dengan reseptor itu dok. Kita ulang, Pak ulang lagi. Kamu jangan kemana-mana dulu, perhatikan baik-baik ya. Ini kan hipersensitivitas tipe 1. Bagaimana kejadiannya? Nah, anggaplah sekarang kucingmu sekarang itu menghirup serbuk sari, ya gitu ya. Atau apa sajalah alergen, ya, menghirup alergen. Ketika dia menghirup alergen, alergennya kan masuk dia ke paru-parunya kan? Hari? Ini dok. Masuk ke paru-parunya. Nah, di dalam paru-paru itu ada sel ini, sel-sel ini ada. Nah, ada sel B yang terbentuk dia. Nanti dia, partikel yang merah ini kan serbuk sari. Itu dia akan berikatan dengan reseptor sel B. Ya. Ini berikatan di sini dengan sel B. Yang sel B ini memang ada di paru-paru. Secara normal dia ada di paru-paru. Ada sel Langhans namanya, sel dendritik namanya, pokoknya antigen presenting cell di sana banyak. Ya, dan dia yang dipresentasikan oleh antigen presenting sel B. Nah, ketika dia terikat serbuk sarinya itu pada imunoglobulin normal ini, imunoglobulin biasa, imunoglobulin G ini normal, itu akan menyebabkan merangsang terbentuknya T helper 2. Ya. T helper 2 ini selanjutnya akan memproduksi interleukin
4. Ya. Interleukin 4 ini akan merangsang diferensiasi sel B, gitu dia muter nih. Diferensiasi sel B ini sehingga sel B ini memproduksi imunoglobulin, bukan imunoglobulin G lagi, tapi imunoglobulin imunoglobulin E ya, yang spesifik untuk serbuk sari ini. Tapi Hari? Sudah lumayan, Dok. Nah, oke ya. Jadi dia akan memproduksi imunoglobulin E yang spesifik untuk serbuk sari ini. Nah, imunoglobulin ini akan nempel pada permukaan dari mast cell. Sudah selesai, tidak ada masalah, kucingnya masih sehat. Ya. Tapi kalau kucingmu kamu ajak keluar lagi dan dia menghirup lagi serbuk sari ini, maka serbuk sari ini sama seperti ini, dia akan nempel di sel B ini. Kalau sekarang dia nempel di imunoglobulin E, ya. Dia nempel di imunoglobulin E yang ada di permukaan sel mast. Nah, imunoglobulin E ini kan terbentuk karena proses yang pertama ini kan, Hari? Iya, betul, Dok. Iya, jadi ketika dipapar yang kedua kali, dia sudah akan berespon dengan cara mengenali bahwa ini alergen ini benda asing ini, saya harus hancurkan alergen dengan cara menghancurkan, melisiskan dirinya, menghancurkan dirinya. Jadi ada apa namanya mediator kimia di dalam sel mast itu keluar dia kan, keluar menyebabkan vasodilatasi, peningkatan permeabilitas dan kontraksi otot polong. Ya. Nah, itu yang terjadi ya kayak gini nih. Ini anggaplah pembuluh darah gitu, dia vasodilatasi dan otot polosnya meningkat di sini. Ini pembuluh darah, sorry. Ini dia meningkat permeabilitasnya karena ini ikatan antara alergen atau antigen dengan imunoglobulin E dan mast cell, ya. 3 komponen ini. Mast cell mengeluarkan granulnya terus. Granul itu salah satu namanya leukotrin, menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, ya kan? Ya, juga menyebabkan kontriksi otot polong. Oke, kira-kira kamu ngerti, Hari? Sudah lumayan mengerti, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, nanti dibaca lagi. Penanganannya ada 3 cara utama pengobatan asma nih. Asma pada kucing maksudnya. Ada 3 cara. 1, modulasi lingkungan. 2, memberikan bronkodilator. 3, memberikan preparat glukokortikoid. Jadi ada 3 cara. Modulasi lingkungan. Jadi ubah lingkungannya. 2, bronkodilator. Kasih dia bronkodilator yang bisa mendilatasi bronkus. 4, berikan dia preparat glukokortikoid. Nah, modulasi lingkungan tergantung pada penurunan iritasi non-spesifik pada saluran pernapasan, termasuk asap, aerosol, atau debu. Jadi jauhkan kalau lagi sembahyang, banyak dupa yang terlibat, jauhkan kucing dari asap dupa. Kalau lagi nyemprotkan obat nyamuk, jauhkan kucingnya, dan lain sebagainya. Itu namanya modulasi lingkungan. Nah, bronkodilator berperan penting dalam mengurangi keterbatasan aliran udara akibat bronkospasmus, ya, kejangnya bronkus. Dan dapat diberikan secara peroral, injeksi, ataupun aerosol. Banyak contoh obat seperti ini, kalian temukan di apotek atau di googling aja ketemu. Ya, misalnya metilsantin, agonis beta 2 dan lain sebagainya. Kalian silahkan aja di googling. Kemudian kalau glukokortikoid itu merupakan terapi andalan, Pak paling suka ini dengan glukokortikoid. Untuk asma kucing dia paling baik ya sebenarnya. Karena dia bisa mengurangi eosinofilia saluran napas dan membantu pengendalian tanda klinis. Ya. Contoh glukokortikoid banyak lah pada itu ya, bisa namanya, bisa fluticasone namanya, flunisolid namanya. Gitu. Ada prednisolon itu paling gampang, itu per oral. Kalau yang spray itu ya tadi itu fluticasone dan lain sebagainya. Jadi ini diberikan kucing. Tapi lagi-lagi Pak akan mengeluarkan di ujian yang begini, ya. Kalaupun keluar pasti 1 biji gitu. Karena ini kalian akan pelajari di ilmu penyakit dalam atau interna. Oke, sekarang kita latihan diskusi sama kayak tadi. Ya. This is the discussion. Kalian screenshot pertanyaannya, kemudian jawab seperti tadi. Pertama, jelaskan mengapa Smokey, kucing itu mengalami kesulitan bernafas. Apa yang menyebabkan dia sulit bernafas? Meskipun ia hidup sebagian besar di dalam ruangan. Kenapa?
Menurut kamu ini apa gitu ya? Kan dalam ruangan. Dari mana dia dapat serbuk sari kalau dia hidup dalam ruangan? Kemudian menurut kamu apa saja alergen yang dapat menyebabkan asma pada Smoky? Poin kedua, tipe sel yang dominan pada lavage bronchoalveolar, PALV, gitu, adalah eosinofil. Jelaskan peristiwa imunologi yang menyebabkan eosinofilia perifer. Tadi Pak sudah jelaskan. Eosinofilia perifer. Serta sejumlah besar sel-sel ini dalam sekresi pernapasan. Kenapa kok dia yang dominan? Ya, peristiwa imunologi. Kenapa kok tidak neutrofil yang dominan? Tidak basofil yang dominan? Kenapa kok eosinofil yang dominan pada kasus asma? Poin ketiga, pemilik Smoky tidak ingin melanjutkan tes kulit atau tes immunoglobulin E spesifik alergen serum. Informasi kalau ini dilakukan, ya, kalau dilakukan tes kulit atau tes IgE pada kulit ini, pada serum, informasi apa yang mungkin diperoleh dari pengujian tersebut? Poin keempat, saat mengobati asma kucing, penekanannya adalah pada penurunan peradangan di paru dan peningkatan fungsi paru. Bagaimana obat yang digunakan dalam kasus ini mencapai tujuan? Nggak usah dijawab poin keempat, cukup sampai poin ketiga, karena ini pertanyaan di internal. Oke, silakan. 15 menit sampai pukul, ya pokoknya 15 menit dari sekarang lah, karena ini lumayan sulit. Oke, silakan.
Oke. Gita Prasanti. Mana Dokter Wayan? Ada orangnya? Oke, hadir. Oke, bisa dijawab yang pertama? Loh, tadi suruh bertanya enggak? Bertanya. Apanya? Apanya belum dipahami? Coba Patricia Kansa. Ya dok, Patricia, ya, kamu bisa jelaskan tuh biar Dokter Wayan bisa paham. baik dok. Sebelumnya maaf jika salah. Boleh, Jadi bebas salah boleh. jawaban saya untuk Ini minta maaf. yang pertama itu eh, mengenai mengapa Smoky mengalami kesulitan bernafas meskipun hidup sebagian besar di dalam ruangan. Itu mungkin karena terdapat alergen yang ditemukan di dalam rumah, yaitu asap dupa, dan aerosol yang digunakan yaitu semprotan, hairspray, pengharum ruangan, dan debu-debu yang ada di dalam rumah yang bisa memicu asma pada Smoky. Gitu ya. Nggih dok. Coba kita lihat sinyalemennya kira-kira ke arah sana. Oke, karena waktunya udah mepet, kamu coba baca ini jawaban. Baik dok. Jawaban, kemungkinan besar kesulitan bernafas dan batuk saat tinggal di dalam rumah karena sistem kekebalan tubuhnya merespon tungau debu rumah dan atau serbuk sari yang dibawa ke dalam rumah melalui jendela yang terbuka atau pakaian pemiliknya. IgE membuat Stop sampai di sana, stop sampai di sana. Kamu paham itu maksudnya? Ini penting pemahaman. Kenapa spray tidak? Kenapa aerosol itu tidak? Kenapa justru itu akan cerita yang berbeda itu ya. Bisa kalau yang spray aerosol dan lain sebagainya itu nanti dia akan menyebabkan alergi kontak dermatitis namanya ya. Itu akan beda dia, mekanismenya beda. Mekanismenya beda. Jadi ini pasti karena alergin. Alergin tungau bisa jadi ya. Debu tungau maksudnya tungau-tungau yang mati dan sebagainya. Debu tungau dan atau serbuk sari. Gitu. Serbuk sari kan bisa macam-macam, masuknya bisa dibawa dari pemiliknya yang keluar masuk rumah dan sebagainya. Oke, lanjut baca. antigen E membuat sel emas peka dengan Antigen E? Masa antigen tuh? IgE membuat sel emas peka dengan berikatan dengan reseptor VC-epsilon. Ketika terpapar kembali alergen tersebut, IgE imunoglobin E mengikatnya dan memicu pelepasan mediator dari sel emas. Histamin menyebabkan kontraksi otot polos dan peningkatan sekresi. Serotonin juga merupakan mediator penting pada kucing. Sintesis leukotrien juga terpicu yang memperburuk penyempitan saluran nafas dan memicu migrasi leukosit termasuk eosinofil ke area tersebut. Nah, berarti apa yang menyebabkan dia sesak napas? Histamin, serotonin, leukotriene, ya? Ya. Baik. Ya. Lanjut. Alergen yang paling mungkin menyebabkan asma dalam kasus ini termasuk tungau debu rumah dan aeroalergen, yaitu serbuk sari yang dibawa ke dalam pakaian atau melalui jendela yang terbuka. Yang dibawa ke dalam rumah maksudnya via pakaian atau melalui jendela yang terbuka.
Oke, that's good. Thank you. Pertanyaan kedua, tipe sel yang dominan pada lavage bronchioalveolar adalah eosinofil. Jelaskan peristiwa imunologi yang menyebabkan eosinofilia peripher serta sejumlah besar sel-sel ini dalam sekresi pernafasan. Ada Bu Dokter Putri Nimade Putri Amelia ada? Hadir, Dok. Ya, coba kamu baca jawabannya tuh. Baik, sebentar, Dok. Pelan bacanya dan yang bagus. Coba dibaca. Untuk jawaban saya, Nah, untuk ini nomor jawaban 2. sini aja. Oh, baru terpindah slide. Mohon maaf, Dok. Nomor 2, eosinofilia dirangsang oleh beberapa mekanisme. Pelepasan IL-5 dari limfosit TH2 menyebabkan sumsum tulang meningkatkan produksi dan pelepasan eosinofil ke perifer. Setelah sel masih aktifkan, kimokin tambahan seperti CCL11 atau eotaksin dapat menarik dan mengaktifkan eosinofil. Eosinofil mengikuti gradien kemotaksis ke tempat reaktivitas imun pada jaringan ikat di dalam dan sekitar membran basal saluran nafas. Ya, jadi apa yang menarik dia? Interleukin 5 ya, dan T helper 2. Itu yang menyebabkan eosinofil tinggi. Ya. Oke, pertanyaan yang terakhir, kamu lanjut bacanya. Pertanyaan yang terakhir adalah pemilik Smoky tidak ingin melanjutkan tes kulit atau tes imunoglobulin E pada serum darahnya. Kalau tes kulit ini dilakukan dan tes serum ini juga dilakukan, informasi apakah yang mungkin diperoleh dari pengujian tersebut? Itu pertanyaannya. Gede Abdi, ada? Pak Gede Abdi. Hadir, Dok. Oke, coba baca jawaban itu. Nomor 3. Dengan cara baca yang baik. Jawaban dokter nggih, Dok. Bukan, ya jawaban. Bentar, Dok, masih nge-lag Nge-lag deh. di laptop saya. Oh ya, baik. Untuk nomor 3, jika pemilik memilih tes kulit atau tes serum IgE, alergennya bisa teridentifikasi. Setelah teridentifikasi, dokter hewan dan pemilik dapat terapi. Ya, Dok? Ya, pasti begitu. Jadi itu kan untuk mengidentifikasi. Kalau tes kulit kan kita pakai macam-macam antigen. Macam-macam alergen tuh. Kita pakai alergen A, oh tidak dia. Alergen B negatif, alergen C, ini positif. Jadi dengan tes kulit itu sebenarnya bisa menentukan penyebab utamanya. Saya ingin tidak dilakukan. Terus lanjut. Lanjut setelah teridentifikasi. Setelah teridentifikasi, dokter hewan dan pemilik dapat memutuskan terapi yang akan diberikan, yang mungkin ya bisa hindari alergen atau pakai imunoterapi. Penghindaran imunoterapi spesifik. Alergen dan imunoterapi spesifik. Oke, itu contoh Pak punya banyak. Nanti Pak coba upload di ini jawaban kalian sudah Pak screenshot ya di ini. Mudah-mudahan semua sudah menjawab. Jadi ada yang nggak ada yang lewat. Walaupun belum tepat nggak apa-apa, Pak nyari aktifnya aja. Keaktifan kamu gitu. Kalau nggak aktif dipanggil terus nggak ada. Nah ini Pak. Ya mudah-mudahan dengan banyak mempelajari kasus, baca kasus, nanti akan taruh di OASE. Pak belum sempat buka OASE. Masuk membuka itu nanti Pak coba kita. Itu kelompok apa itu yang harus mengirim mensubmit itunya case-based learning-nya gitu. Nanti materi ini akan Pak masukkan di OASE habis kuliah ini lah.
Oke, ada pertanyaan sampai di sana? Ini sudah 18.55. Kita sudah 1 jam 55 menit, 50 menit. Kalau tidak ada, Pak akhiri ya. Boleh, Pak Korti, mana dia? Iya dok, Gimana? Boleh Pak akhiri sudah? boleh ya dok. Oke, terima kasih atas perhatian. Minta maaf kalau sinyalnya itu susah, jadi kita terpaksa harus teriak-teriak, ngobrol berkali-kali gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti makin lama kalau Starlink itu udah mengudara, kayaknya kita akan sinyalnya akan bagus. Oke, dengan demikian kuliah malam ini Pak akhiri. Sampai jumpa pada waktu-waktu yang lain. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.